Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, pernahkah kita merasa bangga dan bahagia sebab terlahir sebagai seorang muslimah? Adakah kita mencoba mensyukuri nikmat menjadi seorang muslimah dengan memperdalam pengetahuan kita seputar apa yang telah diatur Islam untuk perempuan demi menjadi sosok muslimah yang kafah dalam segala perannya, baik sebagai seorang hamba, makhluk sosial, seorang anak, pemuda, istri, ibu. Maka di kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat pendengar semua, khususnya sahabat muslimah, untuk mengetahui dan menggali lebih dalam lagi tentang tuntunan-tuntunan Islam seputar peran seorang muslimah dalam kehidupan. Sebelumnya, agar kita mampu untuk bersyukur, kita bisa membandingkan bagaimana peradaban dan agama lain selain Islam sebelum Islam menaruh norma-norma sosial terhadap perempuan. Sejarah mencatat bahwa sebelum datangnya Islam, dunia telah mengenal dua peradaban besar, yaitu Yunani dan Romawi. Juga dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Meski begitu, masih ada peradaban dan agama lain yang juga dianut dan dijadikan dasar hukum oleh orang-orang di belahan dunia seperti peradaban India, Persia, Cina, dan juga Arab Jahiliyah. Maka bisa kita satu persatu bagaimana peradaban dan agama ini menerapkan norma sosial yang sayangnya tidak menempatkan perempuan pada posisi yang seharusnya. Kita lihat dalam peradaban Yunani. Orang-orang yang hidup dalam peradaban Yunani terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafat mereka. Namun sayangnya tidak mendukung mereka untuk memperlakukan perempuan pada tempatnya. Dalam peradaban Yunani, perempuan diyakini sebagai sumber penyakit, kehancuran alam, dan bahkan menyamakan perempuan seperti sebuah pohon yang beracun. Perempuan dihinakan dan dilecehkan, bahkan perempuan tidak boleh disejajarkan satu meja makan dengan kaum laki-laki. Kemudian peradaban Romawi. Perempuan juga tidak kalah hina dalam peradaban ini. Setiap lelaki mempunyai hak menjual berikan perempuan yang menjadi putri atau istrinya. Jadi perempuan layaknya properti yang bisa dijual berikan. Ketika sebelum menikah, perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya. Kekuasaan mutlak, sedangkan setelah menikah, kekuasaan berpindah di tangan suaminya. Sedangkan peradaban India. Dalam peradaban India ada beberapa hukum-hukum yang sangat menjatuhkan kaum perempuan. Pada umumnya masyarakat India mempercayai perempuan sebagai sumber dosa, kerusakan akhlak, dan pangkal kehancuran jiwa. Bahkan naasnya, setiap perempuan harus dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya yang telah meninggal. Jadi hak hidup seorang istri, seorang perempuan berakhir saat suaminya meninggal. Kemudian pada agama Nasrani, orang-orang yang menganut agama ini berkeyakinan bahwa perempuan adalah sumber dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan lelaki masuk dalam limpahan dosa. Sedangkan agama Yahudi sama halnya dengan peradaban Romawi yang hanya menempatkan perempuan sebagai komoditas jual beli seperti properti dan pemuas nafsu lelaki semata. Sebelum Islam datang, ada sebuah peradaban yaitu Arab Jahiliyah yang tidak jauh beda dengan peradaban dan agama sebelumnya dalam menempatkan perempuan. Bagi mereka, perempuan tidak lebih seperti barang dan budak. Bahkan mereka akan merasa sangat terpuruk, sangat sedih ketika mereka mendapatkan karunia anak perempuan. Naasnya lagi, mereka memiliki kebiasaan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Demikian sekilas tentang bagaimana norma-norma sosial dalam peradaban dan agama selain Islam menempatkan seorang perempuan yang tidak memandang perempuan sebagai seorang manusia. Insya Allah di kesempatan yang akan datang saya akan memaparkan tentang bagaimana posisi perempuan dalam agama Islam yang mudah-mudahan mampu membuat kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam kita, khususnya terlahirnya kita sebagai seorang muslimah. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.